Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Batullah dan Hilmi Arasya. Di video kali ini kita akan membahas secara singkat satu produk bajai yang masuk dalam kategori Pulsar series. Yaps, varian apakah itu? Sebagai penggemar Pulsar pasti sudah tahu dong varian apa yang akan kita bahas. Yaps, Pulsar 135 LS. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak terlalu tertarik dengan pembahasan kali ini. Ya, memang Pulsar 135 ini memiliki penggemar tersendiri layaknya Pulsar 200 NS. Kenapa bisa seperti itu? Karena di varian Pulsar yang satu ini memiliki desain luar dan dalam yang berbeda dengan varian Pulsar series lainnya. Bisa kita lihat dari kapasitas mesin yang hanya 134,66 cc atau bisa dibulatkan menjadi 135 cc. Berbeda dengan pulsar-pulsar yang lain di mana memiliki kapasitas mesin 150, 180, 200 dan 220 cc. Tapi kenapa Pulsar 135 LS ini masuk dalam kategori Pulsar series sedangkan bajai XCD tidak termasuk dalam keluarga Pulsar? Padahal konstruksi mesin XCD hampir sama dengan Pulsar 135. Walaupun Pulsar 135 memiliki mesin yang hampir sama dengan bajai XCD, tetapi Pulsar 135 memiliki power atau tenaga yang cukup mumpuni dan juga mengusung teknologi dua busi atau DTSI. Sedangkan pada bajai XCD atau yang sering kita dengar dengan sebutan XCD 125 ini hanya diperuntukkan untuk konsumen yang lebih mementingkan kenyamanan dan konsumsi BBM yang irit, sehingga XCD 125 ini dibekali dengan teknologi DTS-SI, bukan lagi DTSI. Pada peluncuran pertamanya di Indonesia pada tahun 2010, Pulsar 135 ini mampu menguasai pasar otomotif di kelas 135 hingga 150 cc. Walaupun hanya berkapasitas 135 cc, tetapi Pulsar ini mampu mengalahkan penjualan motorsport 150 cc seperti Yamaha Bison dan Honda Mega Pro. Kenapa bisa seperti itu? Yaps, tidak lain dan tidak bukan karena Pulsar 135 ini memiliki desain yang ciamik dibanding desain kompetitor pada saat itu, di mana Pulsar 135 sudah menganut desain headlamp yang serba meruncing. Model sayap pada tangki pun terlihat sangat sporty. Belum lagi untuk kenyamanan pengendara di mana Pulsar 135 ini memiliki ketebalan busa yang lumayan tebal dibanding kompetitor. Dan bukan hanya itu, jok pada Pulsar terlihat lebih sporty di mana model jok yang sudah menganut split seat atau ada dua buah jok dengan pegangan belakang atau behel yang memiliki model terpisah layaknya tanduk yang siap menyeruduk ke belakang. Balik lagi ke depan. Untuk tangki memang memiliki kapasitas yang cukup sedikit, yaitu hanya 8 liter saja dengan tambahan cadangan sebanyak 2,5 liter. Tetapi untuk modelnya Pulsar 135 ini tidak kalah dengan kompetitor, di mana memiliki desain yang tidak terlalu membulat tetapi sedikit meruncing atau punya sudut pada tangkinya. Belum lagi model tutup tangki yang sudah flat layaknya motor sport sejati. Dan juga Pulsar 135 ini dibekali dengan speedometer digital. Ya, walaupun kompetitor pun sudah memakainya. Tetapi untuk bagian buritan, selain jok dan pegangan pembonceng, ada yang tidak kalah keren nih, yaitu penggunaan spakbor yang menggantung dan pendek membuat tampilan motor ini terlihat sporty walaupun hanya berkapasitas 135 cc. Dan juga sudah dibekali dengan lampu stop LED, di mana pada saat itu teknologi LED masih jarang kita temukan. Dan jangan lupa Pulsar 135 ini dilengkapi dengan mudguard untuk menghalau cipratan air di saat hujan. Dan lagi-lagi mudguard ini adalah satu-satunya part yang dipasang di motor sekelas 135 cc
Nah, selain karena desain luar yang membuat motor ini sukses di pasaran pada waktu itu, Pulsar 135 ini juga dibekali dengan mesin yang sangat mumpuni. Dengan kapasitas mesin atau silinder mencapai 134-66 cc, Pulsar 135 ini mampu menghasilkan daya sebesar 13,5 horsepower pada 9000 rpm. Dan torsi puncaknya diraih hingga 11,4 Nm pada 7500 rpm dengan dibantu oleh penambahan katup 4 buah pada Pulsar seri ini. Nah, tahu sendiri kan, pada saat itu kompetitor hanya mengandalkan 2 katup pada sepeda motornya, walaupun masih ada Jupiter MX dan Honda CX-1 yang sudah terlebih dulu menggunakan 4 katup. Terus apa sih keunggulan 4 katup dibanding 2 katup? Pada mesin 4 katup menghasilkan tenaga yang lebih besar pada area intake dan exhaust, hampir setara dengan mesin 2 katup 150 cc. Gak heran kan, 135 cc nya si Pulsar mampu mengimbangi 150 cc nya dari pabrikan lain yang hanya menggunakan 2 katup. Karakter mesin 4 katup dengan ukuran keempat katupnya yang lebih kecil dibanding dengan 2 katup yang lebih besar dan lebih berat membuat mesin dengan 4 katup mampu bertahan di putaran 10.500 rpm walaupun masih dibatasi dengan elektrik. Dengan kisaran rpm yang lebih tinggi, mesin 4 katup dapat berputar secara cepat menembus 60 km per jam dalam waktu kisaran 4 hingga 6 detik tergantung kubikasi mesin. Untuk Pulsar 135 ini dari 0 hingga 60 km per jam diraih dengan waktu 5,1 detik dan top speed standar sekitar 115 hingga 120 km per jam. Pada Pulsar 135 yang menggunakan 4 katup dengan kolaborasi teknologi 2 busi tidak hanya menghasilkan performa optimal tetapi juga penggunaan bahan bakar yang lebih efisien atau lebih irit. Selain keunggulan atau kelebihan pada mesin 4 katup, pastinya ada dong kelemahannya atau kekurangannya. Sudah pasti dan sudah jelas ya, 4 katup memiliki komponen yang lebih banyak dibanding 2 katup. Pada mesin tipe 4 katup akan memiliki temperatur atau panas mesin yang lebih hebat dari mesin 2 katup karena mesin 4 katup dipaksa berputar secara maksimal di RPM yang lebih tinggi. Kerumitan pada mesin 4 katup adalah pada penyetelan katup atau klepnya, di mana kita harus menyesuaikan setelan di 4 rocker armnya. Dan tentunya akan lebih memakan waktu dibanding melakukan penyetelan pada mesin 2 katup. Nah, karena mesin 4 katup memiliki power pada RPM yang lebih tinggi dibanding mesin 2 katup, sudah dapat dipastikan bahwa mesin ini akan memiliki vibrasi atau getaran yang lebih hebat dibanding mesin 2 katup. Pada Pulsar 135 ini yang sudah menggunakan 4 katup akan sering terjadi kerusakan pada rantai timingnya karena rantai timing ini dipaksa berputar hingga 10.500 rpm dengan beban 2 rocker arm, 4 buah katup atau 4 buah klep dan juga 4 buah per klep. Jadi gak heran ya, mesin dengan 4 katup akan sering terdengar kasar dibanding mesin 2 katup. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Ya, walaupun masih banyak lagi yang bisa kita bahas dari Pulsar 135 ini. Semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.